kalian? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi yang jenis reaktor kedua adalah PFR, yang mana masih sama seperti tadi, basisnya adalah pakai jenis reaksi kinetik gitu ya, atau simple rate lah itu, kinetic base. Nah, dalam hal ini kita punya contoh soal di mana ada reaktan ya, ada reaktan, satu reaktan berubah jadi produk ya. Di situ didefinisikan sebagai feed stream-nya adalah cheese 2 butan. 100% cheese 2 butan. Murni ya cheese butannya. Flow rate-nya adalah 1 kg mol per hour ya, tekanannya 10 bar dan temperaturnya adalah 25 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini dia karena PFR itu adalah bentuknya cup ya, seperti itu teman-teman. Jadi diberikan keterangan bahwa dia itu single cup reaktor, diameternya adalah 2 inci, kecil juga ya. Oke, nah yang ingin dicari sebenarnya berapa sih panjang daripada cupnya agar supaya seperti itu mencapai konversi reaksinya itu adalah 90%. Itu sebenarnya yang ingin dicari tahu gitu ya. Nah, sebelum ke sana pertanyaannya adalah ini reaktannya adalah cheese 2 butan. Nah, produk yang dihasilkan ya apa? Ayo. Ini kita nggak dikasih informasi apapun nih di soal. Produknya apa yang kebentuk. Tapi kita harus define di komponen list. Apa produknya itu? Trans 2 butan kan? Ya, betul. Ya, kalian jangan melupakan di kimia dasar ya kayaknya ya. Kalian apa namanya belajar soal cheese trans. Apa itu cheese? Apa itu trans? Cirinya cheese sama trans? Kalau setahu saya, kalau cheese itu dia komponennya itu berseberangan, bukan berseberangan, Bu. Kayak sejajar gitu. Kalau trans itu dia Sejajar. bersilangan gitu. Oke, ini siapa yang jawab? Ronaldo, Bu. Oh, Ronaldo. Ya, punten, saya tidak bisa melihat layar, jadi saya tidak bisa identifikasi suara siapa. Oke, Ronaldo, thank you ya. Jadi betul seperti jawabannya Ronaldo, ini cheese karena dia yang senyawa sejenisnya itu dia sejajar seperti itu, tapi produknya dia membentuk trans gitu ya, karena berlawanan ya senyawa yang identiknya seperti itu. Oke, jadi di sini kita masukkan komponen list-nya. Jeng nggak bisa klik. Oke. Ya, jadi kita masukkan komponen list-nya untuk komponen cuma 2, ada cheese 2 butan dan trans 2 butan. Untuk kemudian fluid package-nya di sini kita pilih NRTL seperti itu. Kemudian kalian bisa masuk ke menu reaction setelahnya. Ya, di sini kalau kita lihat teman-teman, kalian dapat memilih bentuk reaksinya adalah apa? Kalau dari data yang diketahui. Astagfirullahaladzim, kenapa sih? Kalau dari data yang diketahui, kita dapat memilih kinetik lah ya. Aduh, kalian kalau diem saya jadi gemes, jadi saya langsung jawab sendiri aja. Ini keterangannya adalah first order kinetic reaction ya. Jadi kita bisa pilih kinetik sebagai reaksinya yang mau kita gunakan seperti itu. Wadaw. Alright. Oke, sekarang kita bermain dengan jenis reaksi kinetik ya. Kalau tadi sebelumnya simple rate, sekarang kinetik. Nah, teman-teman seperti langkah yang sama yang tadi kita lakukan bahwa kita define stoichiometrinya ya sama-sama 1 ya koefisiennya untuk produk dan untuk reaktan. Untuk kemudian forward ordernya 1 teman-teman isi untuk cheese butan ya yang ke pembentukan produk, dan yang reverse-nya teman-teman isi trans sebagai ordernya. Kemudian kalian pilih basisnya. Di sini lagi-lagi yang diketahui adalah berbentuk flow rate dalam kilomol ya. Jadi teman-teman bisa pilih basisnya adalah molar concentration. Untuk kemudian di sini base komponennya tentu karena cuma 1 ya reaktannya pasti si cheese gitu ya. Dan fase reaksinya adalah liquid.
gitu. Kemudian di sini basis dan rate unitnya sama kayak tadi ya caranya, tapi di sini untuk rate unitnya karena diketahui nilai K-nya itu dalam satuan second, maka teman-teman ini pasti memilih adalah yang kilogram mol per meter kubik second seperti itu. Ya. Kemudian diketahui nilai RA-nya ya. Di sini nilai RA-nya 0,003833 ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja sebagai nilai A gitu karena di sini kita tidak mengetahui data apapun gitu. Sorry, ini nilai K ya, bukan nilai RA. Maaf. Ini persamaan RA-nya, ini nilai K ya. Jadi karena tidak ada yang kita ketahui gitu ya pun nilai B-nya, nilai pangkat dari temperaturnya, maka kita auto input itu sebagai nilai A dan kita define nilai E dan B-nya sebagai 0 seperti itu atau MT. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Alright. Oke, setelah selesai lagi-lagi teman-teman silahkan konekkan reaksinya ke Fleet Package untuk kemudian teman-teman bisa beralih ke menu simulation gitu ya. Di sini kita punya satu buah saja fitnya ya karena cuma cheese doang materialnya. Kemudian temperaturnya kita sesuaikan. Di sini temperatur 25, pressure 10, molar flow-nya 1 kg mol per hour. Oke. Setelah mengisi umpan, ini komposisi ya, komposisi 1 ya di sini karena cuma 1 doang dan kita adjust dia sebagai 100%. Kemudian kita masuk ke menu reaktornya, kita di input seperti biasa ya, inletnya, energinya dan outletnya seperti itu. Jadi berbeda dengan tadi untuk STR itu dia punya 2 ya outletnya, jadi keluaran atas, keluaran bawah. Kalau untuk PFR ini dia hanya 1 gitu keluarannya ya, seperti itu. Kemudian kita bisa ke menu reactions di sini ya teman-teman kita set reaksinya gitu ya. Setelah itu teman-teman bisa ke menu parameters di sini nggak ada yang harus kita isi. Kenapa? Karena di sini dia tidak menunjukkan adanya perubahan tekanan gitu ya. Jadi kita define dia sebagai reaksinya adiabatik seperti itu. Ya. Untuk kemudian adalah kita di sini kan pertanyaannya berapa panjangnya ya untuk mencapai konversinya itu adalah 90%. Maka kita masuk ke menu rating ya di sini. Jadi di sini di menu rating kita dapat memasukkan nilai panjang dan diameter daripada cupnya seperti itu ya. Di sini diameternya sudah diketahui ya di soal bahwa diameternya adalah 2 inci seperti itu. Ya. Nah, yang belum diketahui adalah panjangnya. Jadi coba kita sembarang deh, misalnya kita input di 10 misalnya kayak gitu ya. Nah, ini berapa gitu konversinya. Wah, lebih ya gitu ya, 93% gitu. Kalau misalnya tadi di 5 kegedean deh, misalnya 10 panjangnya, di 5 berapa gitu. Di sini, kalau 5 masih belum nyampe di 73 gitu. Nah, tapi kan capek ya teman-teman ya kalau misalnya harus satu-satu kayak gitu ya, ngecekin gitu kan. Nah, untuk lebih mudah sebenarnya kita bisa minta tools daripada Aspen HiSys yang menyediakan tools adjust seperti itu ya. Di sini kita bisa pakai bantuan saja dari sistem adjust yang ada di Aspen ya. Jadi di bagian adjust ini nanti kita masukkan yang di adjust tuh apa tadi teman-teman? Siapa yang mau kita ubah-ubah tadi angkanya? Ayo. Tadi yang mau diubah-ubah apa? Panjang siapa? Si panjang? Ipanya. Apa panjang yang itu? Betul. Ya, jadi teman-teman pilih objek alatnya itu adalah reaktor. Di sini kan nama reaktornya adalah PFR 100. Kemudian kalian masuk ke variabelnya adalah tube length di sini ya, panjang tube. Seperti itu. Untuk kemudian target variabelnya siapa? Yang akan kita setting nilainya siapa? Tentu adalah nilai
aktual konversi daripada reaktornya. Ya, jadi objeknya sama, reaktor juga. Di sini kalian pilih actual conversion. Seperti itu. Ya. Kemudian di sini specify targetnya berapa. Kita bisa adjust. Kita bisa masukin. Kita maunya nilainya berapa. Kita maunya nilainya maka di sini teman-teman meter ini teman-teman bisa mainkan step size-nya ya. Di sini step size-nya kenaikannya tiap berapa gitu yang mau dicek. Misalnya tiap 0,1 deh, karena kayaknya cukup signifikan gitu ya di 0,1 meter perbedaannya. Terus iterasinya mau berapa? Misalnya di 100. Kayak gitu ya. Jadi sampai 100 kali dia trial gitu ya si aspennya, iterasinya. Kita start, ini agak butuh waktu yang lama memang biasanya sampai dia nantinya menemukan gitu ya. Biasanya akan kuning dulu not solve, nanti dia akan hijau ketika dia sudah selesai prosesnya seperti itu. Untuk iterasi, kan tadi iterasinya agak banyak ya gitu. Jadi memang agak membutuhkan waktu seperti itu ya. Nanti ketika sudah selesai di-define biasanya akan langsung muncul seperti itu ya, akan langsung muncul berapa sih yang dihasilkan seperti itu untuk panjangnya gitu ya, ketika adalah yang ingin kita ketahui. Atau misalnya kita di sini 0,5 deh. Ya ini kalian main-mainin aja ya gitu supaya teman-teman supaya teman-teman bisa tahu. Waduh, ini agak error guys. Punya saya agak error. Tapi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa coba pakai adjust. Tapi nanti ketika optimasi sebenarnya kita pakainya bukan sistem adjust ini ya, tapi nanti kita pakainya adalah yang jenis case study seperti itu ya. Kalau untuk optimasinya. Jadi bisa dua. Kalau misalnya adjust ini sebenarnya bedanya apa sama case study? Kalau adjust ini dia itu Kalau adjust ini dia itu menginformasikannya adalah specify target gitu. Jadi lebih ke yang mau dicapai berapa nih angkanya. Nah, dia akan memberikan perhitungan. Kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk case study, dia itu lebih digunakan ketika kita mau tahu gimana sih hubungannya gitu ya, gimana hubungan variabel X terhadap Y misalnya adalah bagaimana hubungan antara panjang cupnya terhadap si konversi reaktor seperti itu ya. Jadi itu nanti baru kita bisa adjust seperti itu dalam hal ini ya. Saya di sini 8 deh gitu ya. Kita mainkan apakah sudah masuk gitu ya. Oh, ternyata mepet gitu ya, hampir 90% ya. Sorry ya tadi adjust-nya agak error tapi ya konsepnya seperti itu untuk menggunakan adjust ya. Cuma emang ya karena iterasinya tadi banyak ya gitu, bisa sampai 1000 ini di karena supaya nggak lama sebenarnya tapi masih tiga terakhir ya Allah banyak juga nih. Oke, kita lanjutkan ya karena waktunya ternyata sedikit lagi yang tersisa dan masih 3 reaktor yang belum terbahas.
Oke, kemudian di sini ada conversion reaktor ya. Jadi, untuk conversion ini teman-teman kita punya, kasus ada pembakaran siapa ini gas apa? CH4? Metan, Bu. Ya, gas metan ya. Jangan sampai teman-teman nggak tahu ya, sedih loh. Apa, kemarin tuh anak semester 3 dikasih soal gas metan apa, rumus kimianya tuh pada nggak tahu gitu ya, banyak yang nggak tahu. Oke, di sini ada gas metan yang dibakar ya, yang dibakar dengan, yang pertama dia, pembakarannya sempurna seperti itu ya, yang, sorry yang yang atas tidak sempurna, yang bawah, pembakarannya sempurna. Kemudian, di sini dia punya, 2 konversi ya masing-masing, yang reaksi pertama itu konversinya 40%, yang reaksi 2 60% ya. Di sini juga, tersedia data stream feed-nya ya, feed 1 maupun feed 2 sudah disediakan ya. Jadi, kita bisa langsung saja memasukkan, komponennya seperti itu teman-teman. Di sini komponennya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, 5 ya, 6 sama nitrogen ya. Jadi di sini, kata kuncinya adalah di sini ada air ya. Jadi udara yang dimasukkan itu bukan, oksigen murni tapi udara ya. Makanya di sini di bagian feed 2, kondisinya adalah udara ya Robbi ya Karim. Adalah udara dengan, di sana terkandung nitrogen 79% dan H2, 21%. Kok H2? Oh 2, punten ya, maaf. Alright. Oke, kemudian, setelah teman-teman masukkan komponen, di sini ada fluid package ya, kita pilih Peng Robinson ya, karena di sini dia fasenya gas juga gitu ya, yang akan kita reaksikan adalah gas alam. Terus kemudian di sini reaksinya, nah berbeda dengan, case yang sebelumnya, tadi kan cuma 1 tuh reaksinya, nah sekarang kita punya 2 reaksinya, jadi kita harus input satu-satu ya. Kita add reaction dulu untuk reaksi 1, di sini kita masukkan komposisinya ya ada metan, oksigen, CO dan hidrogen. Kemudian di sini stoikiometrinya juga sesuai dengan yang tertera pada soal ya. Kemudian di sini basis komponennya ada metan dan fase reaksinya adalah dalam vapor ya, dalam gas. Kemudian kita masukkan di C0 ini adalah konversinya berapa. Seperti itu. Cukup cukup simpel sebenarnya yang harus dimasukkan datanya dan diulang untuk reaksi yang kedua juga sama. Seperti itu tampilannya. Setelah selesai di set to fluid package, kita masuk ke menu simulasi ya. Di menu simulasi ini kita masukkan 2 stream ya, ada stream metan dengan komposisi dan keadaan yang sesuai dengan soal ya. Temperatur 25, pressure 2 bar, molar flow-nya 100 kg/mol per hour. Kemudian air-nya, udaranya ini temperatur 25, tekanan 2 bar, molar flow-nya 260 ya. Kenapa? Karena lebih besar. Kenapa dibuat excess? Karena ya umumnya memang reaksi pembakaran itu dibuat berlebih seperti itu ya udaranya, karena juga yang berperan kan oksigen ya, yang ada di yang berperan di reaksi oksigen, sedangkan lebih banyak komposisi nitrogen gitu ya, di sana 79% gitu dalam hal ini. Jadi dipastikan reaksi pembakaran yang pakai udara itu akan dia excess seperti itu ya. Jadi lebih besar, jauh lebih besar daripada metan. Kemudian setelah itu kita masuk ke reaksi ya. Di sini teman-teman setelah mendefine ya inlet outletnya, di sini kita adjust dia sebagai adiabatic reaction ya, tidak ada perpindahan energi. Untuk kemudian kita set di sini reaksinya seperti itu. Set 1. Kemudian untuk tahu berapa sih nilai konversinya, teman-teman bisa ke menu result ya di sini. Walaupun tadi ya kita lihat sebenarnya di awal di bagian reaksi itu kita define untuk reaksi 1 tuh 40%, untuk reaksi 2 itu 60% seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ternyata nilai aktual konversinya ya secara aktual itu tidak sampai nilai tersebut ya, tidak sampai nilai 40 dan 60. Jadi di bawah.
ya, which is yang 40 dan 60 itu menunjukkan konversi tertingginya, maksimalnya yang bisa dicapai gitu. Tapi dengan keadaan di umpan seperti itu, keadaan di umpan dan dengan desain reaktornya, maka apa yang tercapai itu reaksi 1 cuma 27,3 konversinya dan untuk reaksi 2 cuma di 40,95. Seperti itu ya dalam hal ini. Oke, kemudian kalau kalian mau lihat yang dihasilkan, komposisi yang dihasilkan, produk yang dihasilkan, teman-teman bisa ke menu worksheet dan dilihat di bagian composition. Seperti itu prinsipnya untuk reaktor konversi. Ada yang mau ditanyakan untuk reaktor konversi? Ini saya kenalkan menu-menunya aja ya. Oh, kalau misalnya mau lihat konversi itu di mana ya? Kalau misalnya mau lihat hasil yang dicapai itu di mana seperti itu ya. Jadi nanti ketika di bagian optimasi teman-teman sudah tahu dan bisa mencari dengan cepat gitu ya toolsnya ada di mana posisinya. Oke, cukup untuk conversion reactor. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak kita lanjut ya Allah saya ngerap. Aman ya? Coba kasih reaksi sih, saya nggak tahu deh. Muncul nggak ya kalau ngasih reaksinya? Apa nggak kelihatan ya dari tadi ya? Saya harus kayak gini ya kayaknya ya. Tapi nggak bisa guys, soalnya, oh iya, soalnya tuh ini ya, dua-duanya kepake layarnya. Oke lah, kita lanjut ya ke reaktor berikutnya yaitu adalah equilibrium reaktor. Cepat aja lah ya guys ya untuk equilibrium ini. Wait. Oke. Untuk equilibrium kita di sini punya sintesis gas gitu ya. Jadi sintesis gas from natural gas gitu. Jadi menghasilkan sintesis gas hidrogen gitu ya dalam hal ini dari bahan bakunya adalah metan atau gas alam ya. Di sini kita ada dua reaksi ya. Kalau kalian lihat di sini reaksinya reaksi seri atau paralel. Reaksinya seri atau paralel teman-teman? Ayo. Seri nggak? Seri, Bu. Seri. Seri itu berarti gimana? Reaksi 1 dulu berjalan, baru reaksi 2 bisa berjalan gitu? Iya, Bu. Kenapa kalian mengatakan ini reaksi seri? Karena reaktornya cuma satu, Bu. Karena reaksinya cuma satu. Kumaha? Reaktor. Kayaknya reaktornya cuma satu. Selesai itu, Bu. Oke, gitu. Oh, ada Hasbi dan Agriadi Raisen. Oh, saya baru bisa lihat. Iya, Hasbi gimana boleh? Agri nanti melengkapi. Jadi gini Bu, kenapa reaksinya seri itu karena kan di sini ada dua reaksi Bu, ada reaksi antara metan sama H2O menghasilkan CO dan hidrogen dan juga reaksi CO dengan H2O. Jadi reaksinya ini kenapa reaksinya berjalan seri? Karena reaksi kedua CO plus H2O itu produknya reaktannya itu dari reaksi kedua itu didapatkan dari produk reaksi ke satu Bu. Oke, alright Hasbi ya, thank you. Betul ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Hasbi, bahwa di sini ciri-cirinya adalah reaktannya ya, reaktan daripada reaksi 2 itu merupakan adalah produk dari reaksi 1 ya, which is dia dinamakan apa? Si CO ini dinamakan apa? Senyawa apa? Senyawa? Agri Raisen kan? Namanya apa, Nuk? Si CO ini, Nuk? Senyawa inter apa? Internasional. Inter apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ayo. Coba saya mau nyari siapa ya yang saya tunjuk. Alia. Halo Alia. Iya, Bu. Wadah. Oh iya, Bu. Apa Alia? Senyawa apa itu namanya? Al. Senyawa apa, Al?
Oke, karena pada lupa ya udah saya kasih tahu aja. Dan siapapun yang raise hand telat ya, senyawa intermediate ya gitu. Oke, jadi senyawa antara gitu ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia mah senyawa antara gitu. Jadi kehadiran senyawa antara ini menunjukkan bahwa reaksi ini berjalan secara seri. Gitu. Oke, kemudian di sini teman-teman kita ingin memilih jenis reaksinya itu adalah equilibrium reaction seperti itu ya. Tapi kita nggak punya data apapun terkait persamaan kesetimbangannya. Maka di sini disarankan untuk menggunakan ya udah deh pakai energi Gibbs standarnya aja gitu perhitungannya kayak gitu ya. Dan kondisi umpannya dan lain sebagainya sudah tertera semua di soal gitu ya, tinggal kita input ke dalam simulasi gitu ya. Di sini ya dari komponen ya seperti biasa, kemudian fluid package-nya kita bisa pilih Peng Robinson, lagi-lagi kita bermain dengan gas alam soalnya. Kemudian untuk reaksinya ada 2 di sini. Reaksi yang pertama kita bisa input metan, H2O, CO, hidrogen seperti itu. Kemudian reaksi sudah setimbang ya ini teman-teman. Basisnya kita pilih activity di sini karena kita pakainya adalah free Gibbs energy seperti itu ya. Tidak ada data yang kita miliki. Kemudian fasenya berlangsung secara gas. Kemudian untuk reaksi kedua juga kita lakukan hal yang sama ya. Jangan lupa di menu KIK ini kita pilih dia source-nya adalah Gibbs Free Energy. Oke, setelah di attach to fluid package, kita ke menu simulasi dan kita input ya seluruh streamnya sesuai dengan soal. Di sini untuk stream yang pertama ada metan ya, metannya itu temperaturnya 400 dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan arahan pada soal ya, molar flow-nya adalah 90. Kemudian stream yang kedua ini pemanasnya ya atau steam di sini. Steamnya itu dia di temperatur kok pemanas ya. H2O-nya ini dia bentuknya steam ya di sini teman-teman. Jadi dia masuk dengan keadaan 280 derajat, pressure-nya 34 dan molar flow-nya 235 ya. Tadi kita buat excess seperti itu. Kemudian setelah itu kita define di bagian reaktor untuk stream inlet, energi dan stream outlet-nya. Untuk equilibrium ini sama seperti conversion reaktor tadi ya, jadi harus ada produk atas dan produk bawah seperti itu definisikan. Kemudian kita masuk ke menu reaction ya, di sini kita bisa set reaction-nya. Kemudian kita di menu rating ini sebenarnya tidak perlu mengisi tidak apa-apa ya, karena juga tidak diberikan informasi terkait desain reaktornya, volumenya dan lain sebagainya tidak diketahui. Jadi kita bisa kosongkan saja, dia tetap bisa berjalan gitu ya. Oke, kemudian kita juga tidak punya data apapun terkait pressure drop dan lain sebagainya, sehingga kita kosongkan ya. Kita tinggal lihat saja di sini berapa sih misalnya adalah konversi yang dihasilkan ya. Di sini terkalkulasi bahwa nilai konversinya adalah di 78,59 dengan kondisi seperti pada soal seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita mau mau menaikkan nilai konversinya, maka kita harus paham apa saja yang harus kita yang akan bisa kita optimasikan seperti itu ya, kondisi operasinya. Tapi kita bahasnya nanti saja di pertemuan berikutnya ya. Dan ketika teman-teman mau lihat komposisi keluaran produknya, teman-teman bisa lihat di bagian worksheet di composition ya. Di sini terlihat bahwa yang terbentuk produknya itu lebih besar di hidrogen ya, karena kedua reaksi tersebut kan menghasilkan hidrogen ya, reaksi 1 dan 2 seperti itu ya. Oke, ini adalah untuk jenis reaktor equilibrium. Kemudian yang terakhir kita masuk ke Gibbs reaktor ya. Target saya 11:30 kelar, ternyata tidak kelar guys, mohon maaf. Tadi kita mulainya telat kan ya. Oke, kita masuk ke kasus yang terakhir. Di sini ada Gibbs reaktor ya teman-teman.
Yang mana di sini kita punya kasusnya itu adalah produksi amonia ya. Produksi amonia dengan bahan bakunya adalah nitrogen dan hidrogen. Kemudian di sini kita diminta untuk pakai jenis fluid package-nya adalah Peng Robinson. Oke, kemudian kita masukkan di sini ya list komponennya cuma 3 ya, nitrogen, hidrogen sama amonia. Kemudian fluid package-nya kita pilih Peng Robinson. Di bagian reaction kita pilih reaksinya itu adalah equilibrium. Ya, di sini kita nggak punya data apapun ya guys terkait kesetimbangannya seperti itu ya. Jadi seperti biasa kita juga pilih yang Gibbs free energy ya, karena kita tidak punya data apapun. Ya, selain itu PR-nya kalau misalnya ada soal seperti ini adalah teman-teman harus merumuskan reaksinya gimana gitu ya. Kan di sini ada N2 plus H2 jadi NH3 gitu ya. Tapi kan teman-teman di sini berarti harus define berapa koefisiennya masing-masing reaksinya gitu karena tidak diberikan informasi itu di soal ya. Jadi tolong dasar-dasar kimianya teman-teman jangan lupakan ya untuk bisa merumuskan berapa nilai konstanta koefisiennya. Oke, di sini setelah dihitung ya, jadi hidrogennya itu 3/2 seperti itu ya, kemudian nitrogennya 1/2 dan amonianya 1 untuk koefisiennya, balance error-nya 0 ya. Atau kalian coba kalau kalian merasa ini kayaknya reaksi umum, coba deh saya minta bantuan di library. Nah, di sini ada sih sebenarnya untuk reaksi pembentukan amonia ya. Tapi ya nggak semua reaksinya ada di situ gitu ya. Jadi kayaknya kalian perlu memang mengingat kembali aja gitu ya bagaimana cara untuk menyamakan persamaan reaksi. Kemudian di sini kita pilih basis ya, di sini fasenya juga kita justifikasi. Untuk kemudian kita masuk ke menu simulasi selanjutnya. Oke, di menu simulasi ini lagi-lagi kita masukkan feed-nya, kondisinya itu adalah 100 kg mol per hour, 1 atmosfer, dan temperaturnya 50 Celcius. Oke, setelah itu komposisinya kita pilih di sini half 50-50 ya, jadi 50 nitrogen, 50 oksigen, seperti itu. Kemudian kita ke menu reaktor Gibbs-nya sekarang. Di reaktor Gibbs ini justifikasi di bagian desain ya, inlet energi dan keluaran vapor serta liquidnya. Kemudian di menu reaksi kita pilih reaktor tipenya ini Gibbs reactions only ya, karena kita tidak punya nilai tetapan kesetimbangan yang diketahui pada soal, seperti jadi milihnya yang atas ini. Kemudian di menu rating kita nggak perlu isi apa-apa karena soalnya sangat minimalis ya, kita tidak diberikan informasi apapun. Oke, yang berbeda adalah di sini teman-teman kalau untuk Gibbs reaktor itu dia tidak memperlihatkan nilai konversi di bagian detailsnya ini ya, gitu karena basisnya kan tadi ya kesetimbangan gitu. Jadi tidak ada keterangan konversinya di sana ya. Kalau kalian mau lihat komposisi produk yang terbentuk, kalian bisa lihat di sini seperti itu ya, bahwa amonianya kebentuk sama di liquid dan juga di vapor kondisinya kalau di kondisi saat ini. Seperti itu teman-teman ya, teman-teman juga nanti bisa mainkan liquid levelnya ini kalau memang di soal diketahui gitu ya, tapi kalau misalnya tidak diketahui ya bisa diabaikan saja seperti itu. Oke, alhamdulillah selesai untuk studi kasusnya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk studi kasus teman-teman? Saya stop share.